Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Lemska dengan NIM B1B1220055, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap perekonomian makro. Latar belakangnya yaitu pajak memiliki pengaruh yang besar bagi negara Indonesia, khususnya terkait dengan penerimaan negara, penjahitan dan Fitri 2018. Pajak menjadi salah satu sumber dana utama anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi penopang dalam pembiayaan pembangunan di negara Indonesia. Penerimaan pajak diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 70% dari perkiraan memberikan distribusi sebesar 70% dari keseluruhan penerimaan negara dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang telah dipaksakan dengan tindak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terdapat jenis-jenis pajak antara lain yaitu pajak penghasilan, PPH, pajak bumi dan bangunan, PBB, pajak pertambahan nilai, PPN. Selanjutnya yaitu pengaruh pajak terhadap produksi total. Yang pertama yaitu biaya produksi. Pajak atas produksi seperti pajak atas bahan baku atau tenaga kerja dapat meningkatkan biaya produksi, mengurangi daya saing perusahaan, dan mengurangi produksi total. Yang kedua, pajak atas laba. Pajak atas laba perusahaan dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi dan berkembang, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi produksi total. Dan yang ketiga, pajak konsumsi. Pajak penjualan atau pajak konsumsi dapat mempengaruhi permintaan konsumen yang akan mempengaruhi produksi total dalam industri-industri tertentu. Dan yang keempat yaitu pajak ekspor dan impor. Pajak atas ekspor atau impor dapat mempengaruhi daya saing pasar. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap komposisi produk. Yang pertama yaitu efek pajak pada harga. Pajak yang dikenakan pada suatu jenis barang atau layanan akan meningkatkan harga konsumen untuk barang tersebut. Ini dapat mengurangi permintaan konsumen untuk barang tersebut dan mendorong produsen untuk beralih ke produk yang tidak dikenai pajak. Yang kedua, pajak khusus. Pemerintah seringkali memberlakukan pajak khusus atau insentif fiskal untuk mendorong produksi atau penggunaan jenis barang tertentu. Sebagai contoh, pajak rendah atau insentif diberikan kepada industri hijau atau energi terbarukan untuk mendorong produksinya. Yang ketiga yaitu pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor atau impor dapat mengubah struktur produksi dan perdagangan suatu negara. Pajak ekspor dapat mengurangi ekspor barang tertentu, sedangkan pajak impor dapat mendorong produksi dalam negeri produk sejenis. Dan keempat, pajak properti atau lahan. Pajak properti atau lahan dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dalam mengembang properti atau menggunakan lahan.
Pajak yang tinggi mungkin mendorong pemilik lahan untuk mengembangkan lahan mereka dengan cara yang berbeda. Kesimpulan dari video kali ini atau materi kali ini yaitu pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi total dan komposisi produksi dalam satu ekonomi. Pengaruhnya tergantung pada jenis pajak, besarnya pajak, dan kebijakan pemerintah. Pajak dapat meningkatkan biaya produksi, mengurangi insentif investasi, mempengaruhi harga dan permintaan, serta mempengaruhi alokasi sumber daya dalam produksi berbagai barang dan layanan. Pemerintah sering menggunakan pajak sebagai alat kebijakan untuk menggerakkan ekonomi sesuai dengan tujuan tertentu, seperti mendorong produksi jenis barang tertentu atau mengubah perilaku konsumen. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi pengaruh pajak terhadap pertumbuhan perekonomian makro. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.